Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa membaca Al-Qur'an dengan tartil yang optimal atau dengan sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain hukumnya. Sebagaimana dalilnya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian juga di dalam surah Al-Furqan ayat 32, warattalnahu tartila. Lalu juga di surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Oleh karena itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, media ataupun wasilah untuk mencapai bacaan tartil yang optimal adalah dengan belajar ilmu tajwid. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang kesalahan membaca Al-Quran. Nah, kesalahan membaca Al-Quran ya itu ada yang berat, kemudian ada pula yang ringan. Nah, biasanya kesalahan membaca Al-Quran ini dikenal ataupun disebut dengan al-lahan. Nah, al-lahan itu ada dua. Yang pertama, al-lahnul jali. Artinya kesalahan di dalam membaca Al-Quran ya, kesalahan berat di dalam membaca pada suatu lafaz. Nah, baik ini merubah harokat ataupun merubah huruf, dan juga bisa mengubah makna daripada lafaz tersebut. Baiklah, untuk contohnya ya, itu ada kalimat an'amta ya, lafaz an'amta kemudian dibaca dengan an'amti. Nah, ini sudah merubah harokat yang awalnya dia berharokat fathah kemudian dirubah dengan harokat kasrah. Nah, ini akan mengubah makna daripada lafaz tersebut. Nah, ini contoh daripada al-lahnul jali ataupun kesalahan berat di dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya ada alhamdulillah. Di sana barisnya ada baris fathah alhamdulillah pada lam lafaz jalalahnya, kemudian dibaca dengan alhamdulillah. Nah, ini juga perubahan pada harokat, dan ini tidak merubah makna, tetapi termasuk daripada al-lahnul jali. Kemudian ada lagi iyyaka kemudian dibaca dengan hiyyaka. Nah, di situ diganti dengan ha, hiyyaka. Nah, ini sudah merubah huruf. Nah, merubah huruf dan juga merubah makna daripada lafaz tersebut. Kemudian ada lagi maliki yaumiddin, lalu dibaca dengan maliki yaumil qiyamah. Nah, ini sudah merubah huruf. Nah, merubah huruf namun tidak mengubah daripada maknanya tersebut. Inilah contoh daripada kesalahan berat ataupun al-lahnul jali. Kemudian untuk kesalahan membaca Al-Quran yang kedua ada namanya al-lahnul khafi. Nah, al-lahnul khafi ialah kesalahan ringan di dalam membaca pada suatu lafaz, dan ini tidak berpengaruh ataupun tidak merubah pada maknanya.
Nah, untuk jenis yang kedua ini, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hanya bisa mengetahui dan memahami kesalahan tersebut adalah orang-orang yang ahli di dalam ilmu tajwid tersebut. Nah, contohnya seperti bacaan idhar, bacaan idgham, bacaan ikhfa, kemudian tidak memperhatikan hukum-hukum bacaan tajwid lainnya. Jadi yang hanya bisa memahami adalah orang-orang yang ahli di dalam ilmu tajwid tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan hukum kedua macam tersebut? Yang pertama al-lahnul jali, kemudian ada al-lahnul khafi. Nah, untuk kesalahan yang berat, hukum bagi orang yang membacanya dengan sengaja ataupun menyepelekan, ya, artinya menganggap mudah, ya, menyederhanakan masalah, maka secara ijma'nya berdosa ataupun haram. Nah, kemudian untuk al-lahnul khafi, kesalahan ringan, ya, kesalahan ringan ini bagaimana hukumnya? Nah, jadi bagi orang yang membaca kemudian melakukan kesalahan ringan ataupun al-lahnul khafi, hukumnya juga haram jika sengaja. Ini menurut pendapat ulama yang terpilih. Nah, walaupun ada minoritas ulama yang berpendapat makruh ataupun tidak terpuji, ya, terkait melakukan kesalahan khafi ataupun al-lahnul khafi, ya, ini yang terkait dengan masalah ketidakserasian ataupun tidak seimbang bacaan ukuran mat. Nah, di dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian juga pada masalah mempraktekkan hukum-hukum bacaan Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah, jadi ada pula yang berpendapat demikian. Baiklah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim, ya, semoga bisa selalu berusaha, artinya belajar dengan orang yang ahli dengan semaksimal mungkin, ya, untuk dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil yang optimal, sehingga kita dapat terhindar daripada kesalahan-kesalahan tersebut, baik itu kesalahan jali kemudian kesalahan khafi. Dan dengan demikian semoga kita bisa termasuk di dalam kelompok barisan para malaikat yang mulia dan terpuji. Nah, walaupun, ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, tidak menyerah, tidak putus asa dalam belajar, namun kita belum bisa mencapai bacaan tartil yang optimal, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghargai jerih payah kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tamu fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajran." Jadi, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, artinya orang yang mahir atau orang yang ahli di dalam membaca Al-Qur'an akan masuk di dalam kelompok barisan malaikat yang mulia dan terpuji. Lalu walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Nah, jadi sementara orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia masih terbata-bata, tapi dengan tanda kutip dia tetap berusaha, ya, tidak berputus asa untuk selalu belajar kepada ahlinya, dan dia masih merasa kesulitan, ya, dalam membaca Al-Qur'an, maka lahu ajran. Jadi dia akan mendapat 2 pahala. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi sedikit penjelasan tentang kesalahan membaca Al-Qur'an. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan, dan kita selalu berusaha
semaksimal mungkin untuk belajar agar bacaan Al-Quran kita mencapai bacaan tartil yang optimal. Baiklah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.